Wow, dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, orang Malaysia lah yang bisa mengguncang, ya, mengguncang dunia ini. Dan semua umat muslim tujuannya ke situ, cuy. Jadi salut dong ya, bangga dong ya. Ya, keren banget nih. Malaysia nih bos, senggol dong gitu lah. Jadi ini kalau tahu jiran, aduh ketar-ketir ini cuy ya. Hai, hello guys, what's up, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, ini baru aja itu ada DM yang masuk guys ya. Dan setelah aku buka itu ternyata tajuknya ini membuat aku bertanya-tanya, membuat aku penasaran banget gitu loh guys ya. Sebab apa? Akhir-akhir ini kan memang musimnya umroh gitu loh. Jadi ya semoga aja kita pun di yang nonton video ini, kita juga ini semoga bisa lah ya menjejakkan kaki untuk sampai ke Mekah Al-Mukarramah guys ya. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa guys ya? Memang itu adalah tujuan kita gitu ya, tujuan umat muslim gitu guys. Jika mempunyai rezeki harus ke sana. Itu rukun Islam loh guys ya. Jadi ya semoga aja kita harus berusaha dan selalu berdoa guys. Dan mengenai tentang bicara Mekah ini tajuknya menarik seriusan. Rakyat Malaysia buat bangga di Mekah, Masjidil Haram dalam pembuatan menara. Nah, ini apakah yang buat Malaysia ataupun engineeringnya ataupun teknisinya atau arsiteknya? Kita pun belum paham ya. Jadi saya penasaran banget, ini diam-diam mengguncang loh guys ini ya. Jadi ini kalau tahu jiran, aduh ketar-ketir ini cuy ya. Jadi tak perlu berlengah-ngasa lagi, langsung aja kita play videonya. Link ada di description jika kalian mau nonton videonya langsung. Bismillah and play. Kita nampak menara jam ni, kita mesti akan berbangga dengan negara kita kerana mampu lahirkan produk engineer yang berjaya. Orang Malaysia, engineer. Orang Melaka yang menjadi salah seorang ketua bagi projek pembinaan. Mecca Royal Clock Tower was designed by a Malaysian. This is Datuk Wan Nazri Wan Arya's inspiring story. Hal ini halal di tanah air, tapi haram di tanah suci. Saat melaksanakan umroh akan ditempuh. Sebalik kemegahan menara jam di Masjidil Haram ini, ada sosok-sosok anak tempatan yang Salut gak ini? Kemungkinan besar dia bukan tengah buat umrah. Tak pelik ke? Oke guys ya, link ada di description jika kalian mau nonton videonya langsung, yaitu Kampung Girl guys. Dan ternyata itu dari orang Melaka engineer-nya guys ya. Wow, dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, orang Malaysia lah yang bisa mengguncang ya, mengguncang dunia ini. Ya gimana cuy? Mekah Al-Mukarramah, dan di situ itu terpampang jelas gitu loh. Dan semua umat muslim tujuannya ke situ cuy. Jadi salut dong ya, bangga dong ya. Ya keren banget nih. Langsung kita lanjutkan lagi, kita gali informasinya lagi cuy. Nah ini kan tajuknya ini menarik nih guys ya, buat bangga loh. Saudara, saya yakin kalau kita di Madinah, setiap kali kita nampak payung di pekarangan Masjid Nabawi, mesti kita akan teringat ke negara jiran kita. Kerana mereka lah yang bayar kos RM2,000 sehari untuk buka tutup payung je. Siapa jiran kita? Semestinya negara Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah yang wakafkan payung-payung tersebut. Tapi saudara, berbeza pula dengan ini. Apa ini? Setiap kali kita nampak menara jam ni, kita mesti akan berbangga dengan negara kita kerana mampu lahirkan produk engineer yang berjaya. Untuk pengetahuan saudara, orang Malaysia, orang Melaka yang menjadi salah seorang ketua bagi projek pembinaan menara jam ni. Dan hasil sentuhan beliau, menara jam ni berjaya diiktiraf sebagai the miracle of modern engineering in the world. Dan susulan kejayaan beliau dianugerahkan darjah pangkuan Sri Melaka, membawa gelaran Datuk. Jadi saudara, siapa beliau ni? Saudara boleh cari siapa itu Wan Nazri Wan Arya. Dan sebenarnya ada lagi 14 orang yang terlibat, dan semua dia bukan buruh biasa tau. Bukan hanya bancuh simen, pasang bata, tidak. Tapi mereka berjawatan besar. Paling penting, mereka ni membanggakan rakyat negeri Melaka. Sebab 11 dari 14 orang Melaka, selebihnya dari Kelantan dan Selangor. Tahniah orang Melaka, hebat. Mendunia orang Melaka. Mendunia. Oke guys ya.
Jadi baru tahu nih ya, ternyata itu Sultan Brunei wakafkan payung itu. Jadi respect, salut banget, sebab memang Sultan Brunei ya, kita tahu guys ya, bahwa kekayaan Baginda Sultan ini memang luar biasa, dan memang ini adalah jalan yang bagus ya, jalan Allah guys ya, sebab dia mendonasikan uangnya untuk payung tersebut, dan itu digunakan untuk sholat di sana. Luar biasa, salut aku guys ya. Dan lagi ini ternyata bukan satu orang aja guys ya, bahkan ada 11 orang daripada Melaka dan juga Kelantan dan juga Selangor cuy. Jadi orang Malaysia harus bangga, intinya seperti itu guys ya. Sebab apa? Ini bisa mengangkat nama baik Malaysia. Siapa yang bikin itu? Engineer-nya siapa? Malaysia dong ya. Malaysia nih bos, senggol dong gitu. Jadi dengan PD-nya gitu ya, dengan confident-nya bisa menjawab seperti itu. Jadi salut lah, respect, sebab memang ini adalah diakui dunia guys ya, luar biasa. Dan bahkan beliau juga diberi gelaran Datuk. Jadi ya itu adalah salah satu apresiasi daripada kerajaan Malaysia tentunya guys ya, yang di negeri Melaka guys. Lanjut ya. Beautiful Mecca Royal Clock Tower was designed by a Malaysian. This is Datuk Wan Nazri Wan Arya's Nazri. inspiring story. Datuk Wan Nazri was born in Malacca but grew up in Kuala Lumpur. His family was poor Keren. and they live in the least developed area of KL. He was studying in Segambut. After completing his degree at UiTM, he worked for a local company. By the time he was 25, he wasn't satisfied with his life and wanted a bigger challenge. Keren. Datuk Wan Nazri decided to study masters in Germany. He used his own money that he saved up. He chose Germany because it's one of the best places to study engineering. But he doesn't speak German. He had to learn the course and study a new language at the same time. After his graduation, multiple automotive companies offered him a job. He rejected all of them. And because his passion is structural engineering, he applied for a job at a German company called SL Rush. It's a popular company that specializes in innovative architecture. In the beginning, they didn't want to hire him because he's not German or European. They felt German engineers are the best and they can easily hire any local. But the hiring manager said, "Impress me in 6 months or you have to go." And Datuk Wan Nazri did. The company won the project when Datuk Wan Nazri designed the clock tower. He was appointed as the lead consultant for the whole project. He led the project successfully from the beginning until the end. It is now the biggest clock tower and the third tallest tower in the world. Initially, even the Arabs were skeptical towards Asian engineers. But because he performed his job very well, they respected him. Some Arabian companies even offered him a job. In 2017, he received his datukship from Yang Di-Pertua Negeri Melaka. Today, he is the CEO of Kop Mantap Berhad in KL. It's wholly owned by Koperasi PDRM. Datuk Wan Nazri made a legacy not only in Malaysia, but in the Holy Land as well. He truly made our country proud. Follow me for more Malaysian success stories. Gawar, hal ini halal di Success tanah stories. air, tapi haram di tanah suci. Saat melaksanakan umroh, akan ditemui petugas yang menjaga ketertiban. Kalau nggak taat peraturan, kita bisa sampai diusir loh. Biar nggak kena tegur, sebaiknya jangan lakukan hal-hal ini saat di area masjid. Jangan bawa spanduk atau banner. Jangan berkumpul 5 orang atau lebih dalam waktu yang lama. Jangan sembarangan ambil barang yang tergeletak. Jangan merokok saat sedang di area masjid. Pastikan kamu ikut menasib agar aturan di sana. Tanya kepada guide apabila masih ada hal yang kamu ragu. Kalian ada yang pernah kena tegur sama askar? Hampa nak tahu tak? Ya namanya aturan guys ya, ya kita harus sedia maklum ataupun kita harus taati gitu. Setiap daerah pasti mempunyai aturan tersendiri, apalagi ini di masjid gitu ya. Jadi jangan sampailah diusir ya guys ya. Jadi kita harus selalu tanya dengan guide kita apakah yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Jadi kita harus taati peraturan tersebut guys ya. Next, rakyat Malaysia terubat membina Abraj Al Bait di Mekah.
Oke, terlibat bukan terubat ya. Di sebalik kemegahan menara jam di Megah Masjidil Haram ini, ada sosok-sosok anak tempatan yang menempah nama sebagai penyumbang bakti dalam projek pembinaan menara jam ini. Salah seorang daripadanya ialah Datuk Wan Nazri Wan Masih muda Arya, loh, je. seorang lepasan jurusan universiti di Jerman. Beliau terlibat dalam menghasilkan rekaan pelan tingkat teratas menara tersebut yang akhirnya menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kalau hampa semua nak tahu, menara ni setinggi 601 meter dan terletak betul-betul di hadapan Masjidil Haram. Merupakan yang tertinggi dan terbesar di dunia, iaitu 3 kali ganda lebih besar berbanding menara jam di London. Datuk Wan Nazri juga berkongsi pengalaman selalu ulang-alik dari Jerman ke Arab Saudi selama 8 tahun. Namun masih Dan ada mudah. 14 orang hero Malaysia di sebalik pembinaan menara jam di Mekah ini. Kumpulan ini merupakan tunjang utama dan yang banyak mengorbankan serta membahayakan nyawa mereka bagi menggalas tugasan memasang komponen dan struktur bahan binaan di menara tersebut. Mereka ni berpengalaman lebih 10 tahun dan diiktiraf sebagai international climber. Bukan calon-calon orang ni. Mereka bukan saja menggalas tanggungjawab yang besar, malahan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri apabila bekerja di paras ketinggian yang sungguh luar biasa. Semoga usaha dan pengorbanan mereka mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ganjaran di akhirat kelak. Sebagai rakyat Malaysia, saya sangat berbangga. Selamat datang ke bumi. Jadi wajib bangga dong ya, sebab itu pekerjaan yang memang bukan mudah ya. Tuan Azri, Datuk Azri itu pun dia ulang-alik loh dari Jerman, sebab dari mudanya di UiTM kemudian langsung sekolah lagi di Jerman gitu guys, ulang-alik. Sebab pembinaan ini kan juga memakan waktu yang cukup panjang, sebab ukuran size-nya pun 3 kali ganda dari jam di London gitu loh. Dan ini memang pekerjaan yang bukan mudah guys ya, struktur binaan yang memang harus benar-benar kokoh, sebab dia tinggi kan, angin itu kuat banget. Dan 14 hero tadi pun bukan kaleng-kaleng, memang climber. Sebab aku pernah nampak nih ada memang yang mencuci bangunan juga di situ, itu sekarang ini masih orang Malaysia kalau tak silap aku guys ya. Coba komen di bawah guys, sebab memang yang climber itu bukan semua orang bisa ya, sebab itu membahayakan nyawa. Kalau kita tidak profesional pasti ya bahaya banget gitu loh, sebab ya itu harus mempunyai profesional yang tinggi guys ya, dengan ketinggian yang luar biasa. Dan ngeri guys, kalau aku sendiri pun tak mampu, sebab aku nih paling takut ketinggian guys. Wah keren lah, kita respect lah guys ya, sebab ini menambah nama ya. Ini ya, kalau ditanya kan orang ke Makkah guys, siapa yang bikin? Malaysia cuy. Lanjut ya. Ini apa lagi nih? Tuh azan. Masya Allah. Apa orang? Teruskan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Cukup tu. Suaranya merdu banget ya, serius. Selalunya setiap kali aku datang sini, aku akan doa macam ni. Ya Allah, tunjukkan aku setiap perkara yang benar itu benar dan tunjukkan aku setiap perkara yang batil itu batil. So amalkan setiap kali datang sini. So supaya Allah punyakan kita kawan-kawan yang bagus, yang baik, yang tak bermuka-muka. Benar. Yang bukan kawan dengan kita sebab sesuatu, ya. Bukan kawan dengan kita sebab dia orang kita ada kepentingan pada dia.
Ya guys ya, doa itu adalah yang bagus gitu guys ya. Sebab memang kadang nih kawan di depan kita tuh baik ya, tapi mukanya ada dua, itu pun banyak banget guys seperti itu ya. Yang di depan kita baik-baik, di belakang tusuk cuy, itu banyak ya. Jadi semoga aja kita dijauhkan daripada kawan-kawan tersebut, dan semoga kita mendapatkan kawan-kawan yang memang ikhlas berteman dengan kita guys ya. Amin. Lanjut. Kalau korang datang Masjidil Haram dekat Mekah, korang akan perasan lagi ramai orang pakai baju biasa daripada pakai ihram. Dan kalau diorang pakai ihram pun dekat dataran Kaabah tu, korang akan perasan ramai orang yang tutup bahu dia. Ini bermakna kemungkinan besar dia bukan tengah buat umrah. Tak pelik ke? Mekah kan tempat orang buat umrah. Kenapa majoriti orang bukan tengah buat umrah? Jawapannya, majoriti orang dekat Masjidil Haram mengutamakan tawaf. Ya betul. Tawaf sunat lebih afdal berbanding umrah sunat. Berbeza dengan fahaman kita orang Malaysia, ramai nak kejar sebanyak mungkin buat umrah. Kononnya 7 kali umrah menyamai pahala haji. Tiada dalil tentang amalan ini. Bahkan Rasulullah SAW sendiri buat umrah 4 kali je seumur hidup baginda. Tapi Rasulullah SAW menggalakkan kita buat tawaf. Setiap langkah akan dikurniakan 10 kebaikan dan dihapuskan 10 kejahatan. Bukan itu saja, terdapat banyak lagi fadilat dan juga hadis-hadis tentang kebaikan bertawaf. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun ada menyebut tentang tawaf. Jadi kalau datang ke sini, buat tawaf hari-hari pun tak apa. Tak perlu buat umrah setiap hari. Lagi untung orang yang buat umrah sekali tapi 7 kali buat tawaf sunat berbanding 2 kali umrah tapi tak buat tawaf sunat langsung. Sekarang korang dah tahu, dah boleh save posting ni dan sharekan kepada family korang, kawan-kawan, kenalan yang nak pergi umrah nanti. Jadi kalau korang nak pergi umrah, jangan lupa pergi dengan jejak Haramain. Apa-apa Roger. Oke guys ya, ternyata itu berbeda cuy ya. Bahkan Nabi SAW pun pernah umroh hanya beberapa kali aja guys, tapi tawaf itu lebih ternyata guys. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba komen di bawah guys ya. Jadi yang penting kita akan tetap mengikuti ya sunnah-sunnah Nabi ataupun jejak baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, agar kita memang tidak terjerumus ya guys ya. Sebab memang bagindalah yang akan menuntun kita di akhirat nanti guys ya. Jadi kalau menurut kalian seperti apa guys tentang fenomena ini ya, berikan komenan terbaik Anda. Jadi jangan komen-komen yang negatif ya guys ya, sebab di sini memang informatif banget, bahwa aku pun baru tahu, baru ngeh ya, bahwa yang menciptakan menara jam yang besar banget, tinggi banget itu adalah engineer daripada Malaysia, dan ada 14 hero lainnya. Spiderman cuy, bukan senang loh, bukan mudah menggalas tugas yang memang itu kan. Ya of course lah, kerajaan Arab pasti dia akan memilih ataupun mendesain dengan secantik mungkin, sebab itu adalah tujuan utama umat muslim gitu ya, takkan hanya biasa-biasa gitu. Jadi mempercayakan orang tempatan Malaysia. Respect and salute guys ya. Tinggalkan komenan terbaik Anda. Jumpa di video selanjutnya. Semoga aja kita semua ini bisa datang ataupun bisa menunaikan haji ataupun umroh ya guys ya. Ya amin ya rabbal alamin, agar ya pengen banget dong ya, siapa umat muslim yang nggak pengen kesana gitu loh guys ya. Semoga aja, amin ya rabbal alamin. Jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.